Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma pada Sabtu 15 November 2025. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan juga rahmat dari Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, yang selalu baru setiap hari. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong agar kami dimampukan untuk dapat mengerti dan memahami serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini bacaan kita terambil dari Yesaya pasal 58 ayat 15b sampai 21. Demikian firman Tuhan. Namun Tuhan melihat dan Dia tidak berkenan karena hukum tidak ditegakkan. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendirilah yang menolong dia dan keadilannya lah yang menopang dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah dan ketopong keselamatan di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan berselubungkan kecemburuan sebagai jubah. Setimpal dengan perbuatan mereka, demikianlah ia memberikan pembalasan. Amarah yang berkobar terhadap lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Orang akan takut kepada Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus deras yang didorong oleh nafas Tuhan. Ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk keturunan Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu serta mulut keturunanmu dan keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa membaca, merenungkan dan juga melakukan firman dalam hidup sehari-hari. Dan tema untuk renungan harian pada hari ini adalah Tuhan menyediakan seorang perantara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya 59 ayat 15 sampai 21 ini berisi janji pembebasan dari Tuhan bagi umatnya. Karena tidak adanya keadilan dan kebenaran di sekitar mereka, Tuhan melihat penderitaan dan menjanjikan kedatangan seorang penebus, yaitu Mesias, yang akan datang sebagai pembebas dan tinggal di antara umatnya. Tidak adanya keadilan dan kebenaran itu dapat dirasakan di mana ada saat-saat ketika orang benar dibenci di depan umum, kebenaran dicemooh, dan mereka yang meneguhkan firman Allah tidak diberi tempat di meja pergaulan. Tuhan melihat kejahatan dunia
ketidakadilan, kekerasan, penipuan, dan penindasan. Semua manusia melakukan dosa dalam perkataan dan perbuatan mereka, tidak terkecuali orang-orang yang rajin beribadah. Karena itu, Allah mengutus Sang Mesias untuk menyelamatkan orang-orang berdosa melalui penebusan dan janji keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, gema Natal sudah mulai terdengar. Gegap gempita mulai terdengar. Latihan-latihan untuk perayaan Natal mulai dilakukan. Pohon-pohon Natal sudah terpasang di rumah-rumah. Tapi pernahkah kita merenungkan apa tujuan dari semua itu? Apa tujuan Allah hadir di tengah-tengah kita? Selama ini kita tahu jawabannya, dan itu sudah sangat hafal di luar kepala. Natal adalah merayakan lahirnya Sang Penebus yang menebus kita dari dosa-dosa kita. Tapi apakah perkataan itu benar-benar sampai ke relung hati kita? Siapakah orang-orang berdosa itu? Siapakah pelaku ketidakadilan? Siapakah yang menyangkal kebenaran? Jangan-jangan memang kitalah orangnya. Tapi kita sibuk merayakan perayaan Natal, sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk perayaan. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya yang harus ditebus, yang harus dibersihkan dari dosa dengan kehadiran Yesus adalah kita. Maka akan lebih bijaksana jika kita gunakan momen menjelang Natal ini sebagai waktu yang tepat untuk merenung, untuk menyesali dosa dan perbuatan kita, dan juga untuk mensyukuri kasih Allah yang begitu besar. Tuhan menyediakan seorang perantara untuk menebus dosa kita. Kita ini baru memasuki masa Advent. Masa Advent di mana kita diajak untuk merenung. Belum saatnya untuk masuk dalam perayaan Natal. Kita masih harus memohon pengampunan dan juga mempersiapkan hidup hati kita untuk menyambut Tuhan. Mari kita gunakan masa-masa Advent ini sebagai saat yang tepat untuk merefleksikan perjalanan hidup kita. Memohon pengampunan kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan menyediakan seorang perantara bagi kita supaya kita beroleh hidup yang baru. Dan kemudian dengan hati yang baru, pikiran yang baru, hidup yang baru, kita baru benar-benar bisa merayakan Natal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kasih Allah dengan mendatangkan seorang perantara di antara kami untuk menebus dosa-dosa kami, mengajar kami untuk merefleksikan hidup kami di penghujung tahun ini,
supaya kami benar-benar bisa merayakan Natal nanti dengan hati dan hidup yang baru. Terima kasih ya Tuhan, dalam tangan-Mu kami memohon. Amin. Amin.